lagi buat keluarga korban. Dalam-dalamnya saya maafkan. Oke, Naf. Membunuh dia. Nah, bisa jadi pertimbangan hakim toh. Makanya ketetapanmu jangan termasuk di sini, di ini jangan. Karena mertua saya itu pas di rumah sakit belum meninggal, Pak. Nanti di rumah sakit sudah berapa menit baru meninggal. Tahu enggak berapa lukanya itu mertua pada saat di kejadian itu? Tahu, Pak, berdasarkan hasil visum katanya. Belum, maksudnya di dalam kendaraan, di kendaraan itu. Tahu berapa kali lukanya? Ada lukanya? Belum tahu, Pak. Karena Apalagi sampai nggak tahu itu mertua aku pernah ada kasih jatuh anak aku, tapi dia malah ketawa-ketawa. Udah fitnah mama aku. Sebarkan satu keluarganya bilang mama aku katanya yang suruh berlutut di kakinya saat mau minta maaf ke keluarga aku. Masalah KDRT-nya suami, Pak. Oke. Dari kapan itu rencana misalnya dari pemain selama sama kita? Sebelumnya, Pak, suami sama aku ini ada keluarga korban. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan yang saya lakukan, atas perbuatan bodoh dan hina yang saya lakukan, atas segala perbuatan yang menyakitkan keluarga korban hingga korban meninggal dunia. Saya minta maaf kemarin tidak sempat bicara kepada media. Maaf benar. Suamiku rindu sekali sama anakku. Orang tuanya, mohon maaf sekali. Saya sangat menyesal atas perbuatan hina dan keji yang saya lakukan. Saya minta maaf setulus-tulusnya karena ucapan dan kejadian ini. Saya mendapat pembelajaran. Dilapangkan hatinya. Semoga Allah masih bisa memaafkan saya. Pada suami saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan beliau masih mau memaafkan saya atas perbuatan hina dan keji yang saya lakukan. Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesali semuanya. Saya minta maaf juga kepada keluarga saya, terutama kedua orang tua saya. Maaf atas perlakuan hina saya ini membuat keluarga malu hingga takut. Jadi saya dikenalkan sama Cimang itu, Cimang juga tetangga lama aku. Berarti setelah Intan ini Nov cerita juga sama si Tahun usianya? Itu tahun Laki-laki perempuan? laki-laki, Pak. jadi pasca kemarin setelah ditahan itu loh tidak sempat memang ketemu suami sama anak-anak, belum sempat itu deh. Antara jalan mobil, Pak. Berarti kau lihat atau keperhatikan pada saat dieksekusi? Saya tidak berani perhatikan pas saya fokus bawa mobil. Jadi melingkar saya dikelilingi kembali ke jalan Madusila itu. Berarti sambil jalan almarhum itu dieksekusi dalam mobil. Mobilnya jalan. Dia dieksekusi sama Cimang ini berarti dia ambil, dia jerat baru dia tusukkan pakai pisau berarti. Bagaimana ceritanya? Atau bagaimana? Bagaimana ceritanya itu pada saat eksekusi itu misalnya? Yang kan kalau ada di sampingnya di bawah mobil. Iya.
Saya kan ada di sampingnya bawa mobil. Yang saya tahu pertama itu Pak ada hanya anukan tali di lehernya. Habis itu setelahnya itu udah pukul. Setelah saya tidak tahu ini lagi apapun. Nanti saya lihat ada muncratan darah, baru saya tidak berani melihat. Saya langsung tutup pakai spionku yang di tengah itu Pak. Saya tidak melihat. Nanti setelah saya tidak ada dengar suara, saya lihat kembali lehernya udah terjerat. Nanti di rumah sakit itu Pak baru saya tahu kalau misalnya banyak tusukan karena sudah banyak memang darah di bajunya. Kemarin Pak. Oh, berarti selama ini kita punya suami ini sering dia maksudnya kasih uang sama mamanya begitu sebelum menikah dengan kita. Ya Pak. Terus setelah dia sudah menikah sama kita dia jadi honorer, tapi dia tiap pernah dia kasih sama mamanya. Jadi itu jadi penyebabnya orang tuanya dia bilang kata ya penyebabnya dia tidak kasih lagi anaknya ini uang. Pasca kejadian itu Nov sempat Saya menikah sama dia hampir tiap bulan udah pukul saya. Hanya puncaknya itu waktu kemarin saya tidak tahan sekali. Saya sempat dilarang sama orang tua aku laporkan, tapi saya tidak tahan nih. Saya laporkan, saya cuma mau kasih efek jerah saja. Tapi ternyata di situ saya salah mungkin ambil tindakan, jadi keluarga tidak ada yang suka saya di situ. 3 jutaan Pak. 3 jutaan deh. Sebelumnya kalau suaminya kita sebagai honorer berarti. Berarti setiap hari itu yang seperti kau bilang tadi dia sering cuma main game, tidak bantu jaga anak. Main game, KDRT, bertengkar salda pukul. Dia cerita ke orang tuanya seolah-olah saya yang pukul. Seberapa tenagaku kuat, sekecil ini. Sampai sama pukul-pukul suamiku. Bahkan saya cerita sama mertua aku, saya sedang dipukul sama anaknya. Tidak ada juga tanggapan apapun. Sejak awal dari saya menikah sama suami saya, mertua saya selalu menegur masalah barang-barang apa yang saya beli. Menegur masalah hasil keuangan dalam rumah tangga saya, Pak. Padahal dari awal menikah, suami saya sudah tidak memiliki pekerjaan, hanya sebagai honorer. Saya semua yang menanggung nafkah, saya semua yang menanggung makan. Tapi mertua saya, dikala saya ke rumahnya, ketika tidak ada suami saya, selalu menyampaikan ke saya bahwa saya lah penyebab anaknya tidak mengasih lagi uang bulanan ke orang tuanya. Padahal ini mertua saya sudah tahu jelas bahwa anaknya ini hanyalah pegawai honorer yang gajinya hanya 400 sebulan. Saya bukan juga meremehkan Pak, hanya maksudnya tahulah di zaman sekarang itu uang 400 Pak, apalagi sudah ada anak, sudah ada istri, tidaklah cukup Pak dalam sebulan. Tapi selalu mertua saya mengira saya lah yang larang anaknya untuk memberi, padahal kami juga belum cukup Pak. Ada Pak. Satu lagi. Nah, waktu sebelum ada pemikiran untuk merencana membunuh kau punya mertua itu, memang selama kau menikah ini kau pernah menginap di rumahnya mertuamu itu di Sampara atau bagaimana? Pernah Pak. Oh pernah. Tapi setelah masalah itu baru tiap pernah lagi atau bagaimana? Setelah ada kasus KDRT yang saya laporkan suami saya di Polsek Mandong di situ hubungan saya sama keluarganya sudah tidak bagus Pak. Oh berarti kalau suamimu ke rumah mertuanya di Sampara, kau cuma datang jemput terus balik lagi ke rumah atau bagaimana? Iya, biasanya saya datang jemput tapi bermalam juga dulu. Atau tidak biasanya saya langsung tiba saya jemput saya langsung bawa pulang gitu Pak.
Ya, kalau setiap saya bertengkar, suamiku selalu curhat ke orang tuanya. Orang tuanya langsung tegur saya, Pak. Terus katanya saya selalu minta maaf sama orang tuanya. Maaf, saya bilang, Ma, kalau saya kesini saya selalu bikin keributan, bertengkar. Hanya mungkin kan memang, saya bilang ini suamiku kan memang dia anaknya dekat sama orang tuanya. Jadi mungkin apa-apa cerita ke orang tuanya biar masalah rumah tangga yang seharusnya tidak ditahu keluarganya. Jadi begitu, Pak. Oke, sip. Nah, setelah kejadian ini, bagaimana mungkin kondisi keluargamu saat ini, anak, suami? Sakit juga, menyesal, takut, campur aduk, Pak. Tidak bisa berkata-kata. Tapi ke pemikiran sampai bilang mengaku dibegal itu bagaimana itu sampai emang kok ada rencana atau emang spontan hari itu juga? Saya bilang lah. Pada saat Spontan hari itu, Pak. pada saat kejadian itu belum terencana bahwa ini akan bermodus begal begitu, Nov? Sudah, Pak. Hanya masa itu nih. Itu modusnya katanya begal. Makanya tidak ada niat sekalipun, Pak, sama bunuh itu mertuaku. Karena cuma mau kasih sakit saja, Pak. Makanya kita bikin skenario seolah-olah dibegal. Tapi sampai dilukai begitu memang ada skenario-nya. Tidak ada, Pak. Jadi hanya dilukai bagaimana misalnya pada saat orang rencanakan itu? Di Kejamungkur itu, Pak. Ini ada sempat cerita memang ke saya. Nanti kita bikin katanya seolah-olah kau ini dibegal, katanya korban. Nanti katanya kau ikhlaskan katanya perhiasanmu, emasmu, apa segala macam. Kau pura-pura minta tolong sama orang. Nanti katanya saya semua yang ada. Oh, yang atur itu ya. Sangat menyesal. Ada permohonan maaf kira-kira? Mohon maaf sebesar-besarnya buat keluarga korban. Mohon maaf atas perbuatan hina yang saya lakukan. Mohon maaf. Serta membuat suami saya, keluarga inti korban. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Mohon dimaafkan. Mungkin saat itu saya gelap mata. Saya pendek akal. Makanya saya sampai di sini. Mohon maaf juga yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Saya sudah bikin heboh. Mohon maaf juga kepada kedua orang tua saya, keluarga saya sudah bikin malu keluarga dengan perbuatan yang tidak seharusnya saya lakukan. Perbuatan yang sangat hina ini, perbuatan yang saya lakukan ini sangat tidak, ini luar pikiran manusia yang sebenarnya. Aku, Pak, mungkin lantaran sesayang tuh. Sesayang dah hanya selalu dengar mamanya, tidak pernah dengar saya. Jadi saya pikir saya sakit saja mamanya supaya dia bisa dengar saya. Situ mungkin, Pak, berlaku. Berarti sayang sama suami ini Saya pikir dengan ada pergi mamanya dah kembali bye-bye sama saya, padahal tidak akan tahu juga kalau sampai di sini. Oke. Berarti sayang sama suami juga, sama anak juga pikirnya pasti toh? Kegiatan sampai malam larut itu suami pernah bergaul sama siapa? Sebelum saya melahirkan sering tidak pergi saja main biliar. Itu saja kalau sudah melahirkan tidak nih. Main biliar saja palingan sampai jam 2.
teman-teman bergaulnya ada nggak misalnya kepengetahuanmu dia gabung dengan pemakai misalnya? Pemakai Pak. Jujur saja, nggak usah di ini supaya jadi bahan juga pertimbangan bahwa ini dari suamimu juga ini. Pemakai apa Pak? Sabu-sabu? Iya. Narkoba Pak? Nah, gitu. Suamiku juga pemakai Pak, tapi sudah lama. Sudah tidak lagi. Katanya. Oh. Tetap saya tidak tahu di luar bagaimana. Pengetahuan kok sebelum masa pacaranmu itu kau tahu dia bahwa dia pernah pakai Iya. gitu. Enggak siapa sama menikah ada mengaku. Mhm. Udah pernah katanya pakai sabu-sabu, tapi sudah lama nih. Terus juga ada sempat mau melaporkan temannya, tapi tidak jadi. Hanya udah mau cari dulu bukti itu supaya maksudnya ibaratnya mau dicepuin gitu. Iqbal namanya. Saya bantu beberapa sedikit Pak. Karena kan saya juga kerja tidak seberapa gaji Pak. Saya hanya kadang-kala kalau saya datang ke rumahnya beliau, ke rumahnya almarhum, ada saya selipkan. Tapi saya tidak mau ditaruh sama suami saya Pak, karena takut nanti ada berpikiran kenapa hanya senilai itu. Sampai kemarin itu saya masih sempat kasih, terakhir saya datang. Ya saya masih pikir orang tua, beliau juga sering mengeluh ini itu juga saya bantu Pak. Tapi yang paling puncaknya kemarin itu bikin saya tidak habis pikir Pak. Setiap saya bertengkar sama suami saya selalu pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan saya mencari tengah malam, subuh. Mertua saya tidak menghiraukan saya Pak. Malah dia bantu sembunyikan anaknya. Sementara saya sudah cari informasi ke teman-temannya suami saya bahwa beliau ada di rumahnya mertua saya, tapi mertua saya bilang selalu tidak ada. Padahal saya mencari Pak, saya naik motor kehujanan, kadang-kadang juga saya berdua sama anak. Saya datang cari tengah malam, subuh-subuh biar dia pulang Pak. Saya mau rencana mau perbaiki rumah tangga saya. Saya tidak mau ditahu orang kalau saya bertengkar sama suami saya. Saya maunya hanya menyelesaikan berdua. Suami juga kalau saya mengeluh masalah rumah tangga, minta jadi orang penengah di antara saya dan keluarganya. Beliau juga tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Malah saya yang dimarahi Pak. Terakhir Beliau dan almarhum meminta bantuan kembali kepada saya supaya saya dilihat, begitu Pak. tidak sampai dibunuh, hanya membuat dia luka atau apa misalnya. Iya Pak. Tapi tidak ada rencana awal untuk misalnya membunuh di pada saat kejadian itu. Tidak sama sekali Pak. Tapi sampai CM itu mengeksekusi almarhumah ya, itu memang bukan atau permintaannya Novi sendiri atau gimana itu? Itu Pak, saya sudah curhat. Hanya saya memang niat mau kasih sakit. Sampai saya panggilkan itu, sampai saya dikasih minum sama air nenek yang di SMA 2. Tapi katanya Cimang Pak, mertua kayak begitu katanya bagusnya dibunuh saja. Mertua kayak ya seekor itulah Pak tak, rasa kotornya. Sempat saya tidak mau Pak karena saya takut juga. Tapi diceritakan saya, katanya kok pura-pura jadi korban dibegal apa segala macam. Tidak kan katanya dia tahu kalau kita hanya berdua. Terus mungkin sedikit Nov untuk cerita terhadap sikap suamimu tadi itu yang sempat mungkin sering bertengkar, keluar. Nah kalau selama nikah itu bagaimana cara sikapnya terhadap Novi? Itu Pak, kalau saya kasih tahu apa segala macam tidak mau dengar. Kalau udah bantah, selalu udah bilang katanya kau katanya ikut saya karena saya kepala rumah tangga. Iya saya mengerti kamu kepala rumah tangga,
Tapi mengertilah kita ini yang capek kerja ini. Bantu-bantulah sedikit juga. Jangan cuma taunya main game, main HP. Jaga anak juga sambil marah-marah. Mengertilah sedikit juga kita. Kalau misalnya saya lagi cuci piring atau menyapu, bantulah jaga anak dengan senang hati. Lagi pula kan itu anak kandungmu juga. Dari dah lahir pun sampai dah hidup sekarang pun tidak ada uang sepersen pun masuk di darah dagingnya. Uangku semua masuk, nafkah apa segala macam. Masa saya cuma minta bantu saja, kau jaga, kau ndak bisa. Kau main game, kau bentak-bentak dia, tak sakit bentak-bentak dia. Sampai di mana hatinya, Pak? Itu anak kandungnya sendiri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.